Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya diharapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, hari ini Pak Widi akan meneruskan materi kita tentang seni patung ya, di mana materi yang terakhir kemarin kita belajar mengenai sejarah dalam perkembangan patung di Nusantara. Dan hari ini Pak Widi akan menjelaskan sejarah seni patung dalam ruang lingkup di mancanegara ya. Jadi biar kalian paham bagaimana sih patung pada awalnya dulu itu sampai sekarang zaman modern, bagaimana sih perubahan patung itu, nanti kita bahas pada kesempatan hari ini. Silakan disimak videonya dengan teliti agar kalian memahami, dan jangan lupa dicatat pada buku pelajaran seni budaya ya. Itu aja pesan ID. Sekarang kita mulai pelajarannya. Zaman prasejarah adalah sebutan bagi kurun waktu yang bermula ketika manusia mulai memanfaatkan perkakas batu sekitar 3 juta tahun silam dan berakhir ketika sistem tulis diciptakan. Prasejarah juga disebut zaman praaksara atau zaman nirleka, di mana pada waktu itu manusia belum mengenal tulisan. Manusia prasejarah sudah pandai membuat lambang-lambang, tanda-tanda maupun gambar-gambar. Jadi zaman prasejarah itu manusia sudah mengenal seni gambar ya, atau awal mula karya seni rupa itu dibuat manusia pada zaman prasejarah. Buktinya yaitu ditemukan pada Gua Lachok di Perancis ya. Silakan dilihat gambarnya. Nah, itu Gua Lachok yang ada di Perancis ya. Terdapat gambar-gambar manusia primitif pada temboknya. Silakan diamati. Zaman batu dibagi 4. Ada zaman Paleolitikum, ada zaman Tua, Mesolitikum, zaman Tengah atau Madya, Megalitikum, zaman Batu Besar, dan Neolitikum, zaman Batu Muda. Di mana pada zaman batu manusia itu hidup secara berpindah-pindah atau nomaden sampai mereka hidup secara menetap ya, dari mereka berburu sampai bercocok tanam. Kemudian mereka juga mengenal yang namanya keindahan. Tadi mulai membuat seni patung, ukir itu pada zaman batu. Jadi pada zaman batu manusia itu hidup berpindah-pindah atau nomaden sampai menetap, dapat bercocok tanam, mengenal seni ukir patung. Itu adalah beberapa contoh ilustrasi dari kehidupan zaman batu. Nah, kemudian ini contoh dari peninggalannya ya. Jadi ada peninggalan dari zaman Megalitikum, Batu Besar, ada dari perlengkapan seperti kapak ya. Itu. Pada zaman klasik, pada tahun sekitar 750 sampai 300 sebelum Masehi, ya, seni Yunani kuno itu memiliki ciri khas jika dibandingkan dengan seni budaya peradaban bangsa lainnya, yakni perkembangan penggambaran tubuh manusia yang natural tetapi ideal, dengan sebagian besar berupa laki-laki telanjang. Perkembangan gaya penggambaran antara sekitar 750 sampai 300 sebelum Masehi dapat dibilang luar biasa dengan standar zaman kuno atau zaman lampau ya. Dan karya yang masih bertahan dapat dilihat dari patung yang dibuat. Jadi karya tersebut tersimpan sampai saat ini ya. Nah, zaman klasik itu dulu karena era Yunani atau Romawi dulu belum mengenal agama ya. Mereka masih mengenal animisme, dinamisme atau percaya pada dewa ya. Dan mereka itu kehidupannya seperti saat ini sangat modern, pemikirannya mereka sangat maju. Mereka dapat membuat karya seni dengan bentuk yang indah, terutama patung ya, diwujudkan dalam bentuk dewa-dewa mereka, dibuat bentuknya sangat mirip sampai vulgar.
karena belum ada yang membatasi saat itu. Nah, muncul patung dada saat itu ya. Bentuk kepala sampai dada itu biasanya dibuatkan untuk Caesar. Caesar itu adalah sebutan untuk pemimpin atau raja mereka ya. Fungsinya untuk mengenang. Itu pada era zaman klasik di era Yunani atau Romawi. Seni patung zaman pertengahan atau gotik. Gaya seni zaman pertengahan bagian dari Romawi yang berkembang di Prancis Utara pada abad 12 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Pada awal perkembangan seni gotik, patung yang terkenal berada pada dinding katedral dan biara. Karya seni patung gotik awal adalah dari pengaruh agama Kristen serta lahir dari dinding gereja dan biara. Patung yang terdapat di Chartres Katedral di Prancis merupakan karya patung awal zaman gotik. Dan di Jerman terdapat di Katedral Bamberg pada tahun 1225. Di Inggris, karya patung hanya terbatas pada yang dipakai pada batu nisan serta dekorasi non-figur. Di Italia masih dipengaruhi bentuk-bentuk zaman klasik seperti yang terdapat pada mimbar baptisteri di Pisa serta Siena. Jadi pada era gotik itu patung kebanyakan itu penggambarannya, perwujudannya itu figuratif, bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam atau Yesus ya, menurut agama Kristen. Jadi penggambarannya itu seperti itu. Dan banyak terdapat di katedral atau di biara-biara. Seni patung zaman Renaissance. Pada zaman Renaissance, seni patung juga turut dihidupkan kembali, bahkan dalam beberapa kasus lebih dulu dibandingkan dengan karya seni lain. Salah satu tokoh penting dalam masa ini adalah Donatello. Dengan karya patung perunggunya, ini merupakan karya patung awal zaman Renaissance. Demikian juga dengan Michelangelo merupakan satu pematung gaya kontraposto dalam menggambarkan figur manusia. Jadi Renaissance itu patung dibuat lagi bentuknya dengan sangat mirip ya, dengan mengutamakan nilai estetika atau keindahannya. Tadi sangat detail patung itu. Seniman yang terkenal yaitu Michelangelo dan Donatello. Seni patung zaman modernisme. Auguste Rodin merupakan salah satu pematung Eropa terkenal dari abad ke-20. Ia seringkali disebut sebagai seniman patung impresionisme, yaitu pembuatan figur patungnya memiliki kesan saat itu juga ya. Jadi seperti contoh itu, jadi detail ya. Jadi dia itu lebih tertarik pada stilasi bentuk ya, jadi merubah bentuk itu yang dilakukan oleh Auguste Rodin ya. Jadi perkembangannya seperti itu pada era modernisme. Jadi lebih ke futuristik ya, atau ke kontemporer itu. Itu tadi materi pada hari ini. Nah, untuk tugas pada hari ini itu kalian catat poin penting yang ada pada materi tadi yang Pak Udi jelaskan ya. Buku catatan itu usahakan lengkap. Nanti waktu masuk Pak Udi akan cek dan nilai catatanmu selama daring ini, dari materi awal sampai akhir ya. Jadi kalau kamu merasa belum lengkap, dibuka lagi videonya, bukunya, dipelajari dan dicatat poin-poin pentingnya ya. Itu aja pada pertemuan kali ini. Pak Udi akhiri pelajarannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.